Akhir pekan lalu pengungsi memenuhi tempat penampungan. Mereka yang bernasib serupa denganku juga dapat dijumpai di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan. Siapa yang takkan pilu merasakan penderitaan ini? Hampir setiap tahun kami menjadi korban banjir. Setiap tahun. Memang bukan nyawa yang hilang, tapi kehilangan harta benda setiap tahun bukanlah hal mudah bagi kami. Apalagi kami harus mengumpulkannya sedikit demi sedikit dari hasil jerih payah kami yang tak seberapa. Tak sedikit warga yang menangis karena kehilangan harta bendanya akibat banjir. Begitu seringnya banjir melanda kami. Bencana alam ini seakan menjadi hal yang biasa. Padahal begitu banyak orang yang menderita karena banjir setiap tahun. Rohani misalnya, warga Bukit Duri berusia 42 tahun itu juga mengalami nasib malang. Ia juga harus menghadapi bencana banjir setiap tahunnya. Padahal hidup tanpa banjir pun sudah sulit bagi dirinya dan keluarganya. Apalagi suaminya hanyalah pengangguran. Kalau dulu memang saya punya rumah, tapi udah dijual sama kakak saya. Jadi saya kesini lagi, saya kontrak. Sekarang saya nggak bisa kontrak, jadi saya numpang sama orang lain gitu. Sudahlah tak punya rumah. Kini barang-barang rohani yang berada di rumah tetangga yang ditumpanginya itu turut hanyut terbawa banjir. Padahal hanya barang-barang itulah yang kini dimilikinya. Jadi cuma perabotan aja, perabotan dapur itu. Kalau yang lain saya nggak punya seperti orang-orang yang memiliki itu, saya nggak punya. Di tenda pinggir jalan inilah Rohani beserta anak dan cucunya mengungsi berhari-hari lamanya. Bukan hanya pakaian dan perabot rumah tangga yang hilang. Perlengkapan sekolah cucunya Sajidah pun ikut lenyap. Buku, seragam, dan tas sekolah semua ludes. Entah bagaimana harus menggantinya nanti. Potret pengungsi banjir bukan hanya di daerah rawan banjir Bukit Duri saja. Rumah warga yang tinggal di beberapa tempat rawan banjir pun ikut terendam. Tak sedikit pula yang kehilangan rumah-rumah mereka yang hanyut ditelan air. Akhir pekan lalu pengungsi memenuhi tempat penampungan. Mereka yang bernasib serupa denganku juga dapat dijumpai di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan. Daerah ini juga menjadi langganan banjir setiap tahunnya. Yati dan suaminya Saian termasuk warga yang mengungsi di tenda darurat. Sudah 2 kali kebanjiran ya di sini. Pertama saya sendirian, banjiran. Suami saya di Cirebon gitu. Nyari uangnya gitu. Saya di sini sendirian cari uang. Hujan kanginan di sini, banjiran di sini. Saya sendirian ya, Masya Allah. Seakan bencana tak habis-habisnya merongrong. Padahal rumah warga Kelurahan Manggarai tertimpa musibah kebakaran beberapa waktu lalu. Malam semalam nangis aja, saya nggak bisa tidur. Sedihnya begini. Makanya tiap kejadian belum apa-apa udah kebakaran belum kebanjiran soalnya. Oh bagaimana saya pikiran sedih macam itu. Bagi orang tua seumur Yati dan Saian, tak lagi sekuat kami yang masih lebih muda. Tulang-tulang renta mereka tak lagi kuat menahan dingin yang menusuk saat tidur di bawah tenda-tenda seadanya itu. Apalagi tidak setiap hari pengungsi beruntung mendapatkan bantuan makanan. Makan dikasih sama orang tua. Dikasih sebungkus, 2 bungkus, 2 bungkusan harus oma. Airnya bungkusan sama harus oma.
beribadah pun menjadi sulit. Kadang sholat susah, biasanya nggak kebanjiran bisa sholat, bisa apa-apa. Sekarang nggak bisa, susah, mandi udah susah. Begitu banyak masalah yang kami hadapi, baik sebagai korban banjir maupun sebagai pengungsi. Namun entah mengapa persoalan ini tak pernah ditangani dengan baik oleh pemerintah. Banjir dan banjir lagi.